Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faularina dari kelompok 7 IRBA. Selamat siang, saya Anggi Fajar Hidayat. Saya Muhammad Ernanda Aditya Permono. Perkenalkan, nama saya Diah Fadilatul Azizah dari kelas D. Di sini, saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mengetahui tentang irigasi yang ada di sawah. Mari ikuti saya. Irigasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam dunia pertanian. Melalui irigasi yang teratur, lahan pertanian atau sawah tidak hanya mengandalkan hujan saja sebagai sumber air. Di Indonesia, ada beberapa jenis irigasi yang sering digunakan. Salah satu yang terkenal adalah sistem subak di Bali. Namun, pada irigasi sawah kali ini menggunakan irigasi permukaan. Irigasi ini merupakan yang tertua di Indonesia dan paling banyak digunakan. Cara kerjanya pun sangat mudah, yakni dengan mengambil air sungai sebagai sumbernya. Air sungai tersebut kemudian dibendung untuk disalurkan lewat selang atau parit ke area pertanian dan sawah-sawah yang ada di sekitarnya. Irigasi permukaan memanfaatkan gravitasi, sehingga sawah atau lahan dengan permukaan lebih tinggi akan mendapatkan air terlebih dahulu. Selain itu, juga ada penjadwalan debit air agar irigasi lancar dan merata. Kali ini saya akan menjelaskan tentang irigasi air untuk lahan pertanian. Irigasi merupakan salah satu cara alternatif perairan lahan pada hujan pada musim kemarau. Biasanya, para petani menggunakannya untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, sehingga lahan tidak perlu mengandalkan lagi hujan yang datangnya tidak menentu. Di samping itu, irigasi memiliki cara atau proses pengolahan yang secara spesifik. Biasanya, para petani menggunakan jenis irigasi permukaan, yaitu jenis irigasi yang mendistribusikannya dengan cara memanfaatkan gravitasi atau membiarkan air mengalir dengan sendirinya pada permukaan air dengan cara menggenangi lahan dengan air agar air bisa menyerap pada permukaan lahan yang halus sampai sedang. Namun jenis ini tidak bisa digunakan pada lahan yang kasar karena air tidak akan bisa mengalir pada permukaan lahan yang kasar. Irigasi permukaan hanya bisa digunakan pada lahan halus dan sedang, tidak dapat digunakan pada permukaan tanah yang kasar karena air tidak dapat mengalir pada saluran. Ini adalah saluran drainase. Apabila air menggenangi saluran ini, maka air akan mengalir dengan sendirinya pada lahan tanaman cabai ini dan akan meningkatkan produksi hasil pertanian. Biasanya para petani menggunakan jenis irigasi permukaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya atau rekan-rekan saya di kelompok 7. Kami akan membuat vlog mengenai tugas irigasi bangunan air yang pada intinya akan menjelaskan mengenai irigasi yang ada di lahan kering atau disebut tanaman palawija. Ini merupakan salah satu contoh daerah pengaliran. Daerah pengaliran yaitu merupakan sungai utama yang nanti akan mengalir di setiap jaringan dan juga petak-petak irigasi dari tanaman palawija. Bisa kita lihat di sini terdapat jaringan irigasi dan petak irigasi. Untuk bagian yang memiliki petak irigasi ini itu adalah jaringan irigasi, dan yang air yang ada di bawah sini itu juga termasuk jaringan irigasi yang bertujuan untuk mengairi petak irigasi yang ada di tengahnya ini. Bisa kita lihat di sini terdapat saluran irigasi yang mengaliri tanaman pisang di sini. Yang saluran irigasi ini akan mengalir ke saluran drainase yang ada di sana. Lalu dari saluran drainase ini akan dibuang ke arah sungai di rekaman kita sebelumnya.
merupakan daerah irigasi yang alirannya sebelumnya tersambung ke daerah sungai atau daerah pengaliran yang di awal tadi sudah saya jelaskan. Daerah irigasi ini nanti akan menyalur kepada jaringan irigasi, kemudian dari jaringan irigasi akan menyalur ke drainase atau pembuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.